Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video di mana ada seorang Ustadz Aswaja yang ditanya oleh jamaahnya tentang permasalahan rokaat sholat taraweh kaum muslimin. Ya. Memang di dalam sebuah hadis dikatakan oleh istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambahkan baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri ketika ditanya oleh para sahabat tentang sholat malam, Nabi Muhammad SAW menjawab masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan jumlahnya. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Sehingga kemudian terjadi perselisihan pendapat tentang masalah jumlah sholat malam. Baik itu di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Dan memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut ada sholat tarawih. Ya, nggak pernah. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri pada malam bulan Ramadan, ya, berdiri ini maksudnya sholat, ya. Jadi barang siapa yang sholat di malam bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengatakan ada sholat tarawih kaum muslimin. Ya. Dan di dalam video ini kaum muslimin, Ustadz ini ditanya tentang masalah jumlah rakaat tarawih kaum muslimin. Ya. Tapi jawabannya sangat membagongkan. Ya. Justru terlihat Ustadz ini malah marah-marah dengan yang bertanya kaum muslimin. Ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini Ustadz. Tadi Ustadz bilang kalau misalnya kita mengikuti pemahaman para sahabat, itu berarti kita mengikuti Rasulullah juga. Karena para sahabat ikut ke Rasulullah. Nah, tapi emang apakah selama seperti itu? Karena kalau saya lihat itu ada beberapa amalan-amalan para sahabat yang khilafiyah dengan amalan Rasulullah. Misalkan sholat tarawih. Rasulullah mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Siapa bilang? 11 rakaat. Siapa? Siapa? Dimana ketemu hadisnya? Nah kaum muslimin ya, jadi ketika penanya ini, ya sebenarnya penanya ini ingin mendapatkan pencerahan tentang masalah jumlah rakaat sholat tarawih kaum muslimin ya. Dan penanya sudah menjelaskan bahwa dia membaca hadis bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan sholat tarawih lebih dari 8 rakaat ya. Kemudian langsung di-cut sama Pak Sarwat LC, katanya langsung siapa bilang? Ya langsung gelagapan dia ya, 3 rakaat 8 tambah 3 11 rakaat, siapa bilang ya, dari mana dapat hadisnya ya. Jadi penanyanya ini langsung gelagapan kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah, di mana ada hadis sahih menyebutkan Nabi sholat 8 rakaat atau 11? Sebutin. Jangan sembarangan ngomong. Ayo. Hadis Aisyah itu kalau salah. Ini kekeliruan fatal mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, 11 rakaat, 23. Enggak ada satupun hadis menyebutkan berapa rakaatnya Nabi ketika sholat tarawih. Koreksi dulu, pertanyaannya keliru. Tidak ada satupun hadis menyebutkan Nabi sholat berapa rakaat. Yang 11, yang 13 tahajud. Bukan tarawih. Bukan tarawih. Sholat malam, bukan Sholat tarawih. malam. Gitu. Iya. Nah, mau masih terusin nanyanya apa enggak? Jangan diancam jadi takut saya nanya. Nah, Jadi ini takut. kita sering dibohongin pakai hadis, gitu loh. Tuh penanyanya jadi takut kaum muslimin ya, langsung di-cut sama Ustadz Sarwat LC ini ya. Dan katanya coba mana sebutkan kalau ada Nabi Muhammad SAW hadis yang sahih yang menyatakan Nabi Muhammad SAW tarawih 11 rakaat. Mana sebutkan hadisnya? Ya. Yang ada Nabi Muhammad SAW sholat 11 rakaat itu adalah ya tahajud katanya. Tahajud qiyamul lail. La ilaha illallah. Ya. Ini antara yang bertanya dan yang ditanya ya sama-sama nggak jelasnya. Ya. Loh, Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngomong tahajud, itu nggak pernah. Mana ada Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat tahajud? Gak ada. Qiyamul lail. Dan itu sama dengan taraweh. Ya.
Kalau tarawih itu karena ada di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengatakan qiyam Ramadan. Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang dia qama Ramadan, berdiri pada bulan Ramadan, ya. Maksudnya man qama Ramadan ini adalah berdiri pada malam hari bulan Ramadan, adalah sholat malam bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Enggak pernah Nabi Muhammad SAW menyebut itu sholat tarawih, enggak pernah. Begitu juga dengan sholat tahajud. Nabi Muhammad SAW bahkan Allah Subhanahu wa taala nggak pernah menyebut bahwa itu namanya sholat tahajud. Nggak pernah. Ya. Dalil sholat tahajud itu surat Al-Isra ayat 79. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Pada sebagian malam maka bangunlah. Bangunlah. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Ya. Nafilatal lak, untuk tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi nggak pernah Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu sholat tahajud. Ya, karena tahajud sendiri berasal dari kata hujud yang artinya tidur. Secara bahasa tahajud berarti upaya untuk melawan atau meninggalkan tidur, bangun. Jadi artinya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, pada sebagian malam maka bangunlah untuk melakukan sebuah ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan sebenarnya banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bangun di malam hari untuk melakukan ibadah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi memang nggak pernah Nabi Muhammad SAW menyebut itu sholat tahajud. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu sholat tahajud, nggak pernah. Sama dengan sholat taraweh, sama dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sama sholat syuruk. Itu bukan nama sholat. Jadi ini sebenarnya antara yang ditanya ya, dan yang bertanya ini sama-sama. Padahal sholat taraweh, sholat tahajud, ya itu sama-sama qiyamul lail. Lah ini Ustadz Ahmad Sarwat ini kalau suruh nyari dalil sholat namanya qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, ya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, nggak akan ketemu. Ya. Namanya sholat syuruk, ya, nggak ketemu. Bahkan sholat duha dinamakan itu sholat duha karena mengerjakannya di waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan duha itu adalah waktu, bukan nama sholat. Jadi ya namanya taraweh, namanya tahajud, itu ya sama. Jadi tahajud dan taraweh itu ya sholat malam. Ya, Nabi Muhammad SAW secara umum mengatakan sholat sunnah itu kalau siang ya dinamakan sholat siang, kalau malam ya sholat malam. Nabi Muhammad SAW mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan sholat siang itu dua-dua. Dua-dua. Ya kalau sholat siang ya sholat duha ya dua-dua. Ya, sholatul lail, sholat malam ya taraweh, ya tahajud ya sama. Ya, itu qiyamul lail ya dua-dua. Sama, hanya batasan rokaatnya ini menjadi perselisihan para ulama, ya. Dan itu rokaatnya juga jumlahnya nggak dibatasi, harus 11, harus 23, harus 30 sekian dan sebagainya, ya. Yang penting sholatnya itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Jangan sampai ngejar rokaat yang panjang akhirnya mengabaikan syarat dan rukun sholat.
Ya sebagai contoh ada yang pelaksanaan sholat taraweh dalam waktu 12 menit atau bahkan kurang dari 10 menit selesai 23 rakaat. Ya, baca Al-Fatihah, ya, kemudian ngawur, ya, ruku, sujud, itu nggak tumak nina, ya, itu hanya demi mengejar jumlah rakaat yang banyak. Jadi alangkah lebih baiknya daripada mengerjakan jumlah rakaat yang banyak kemudian mengabaikan rukun-rukun sholat, bahkan itu melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, ya, mending sholat 11 rakaat, akan tetapi sholatnya khusyuk, terpenuhi rukun-rukun sholatnya. Ya. Dan ini ada satu video dari Ustadz Khalid Basalamah, ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain, dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini, bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma', sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma', dan ini ijma' yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir,
Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Nah ini sunnah ya, cuma afdoliyahnya, kita bicara afdoliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan, sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat terawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat terawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu.